Selamat pagi adik-adik. Semuanya apa kabar? Pasti sehat, dahsyat, luar biasa. Hore. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya dulu kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Boleh kan? Ya. Nah nama kakak Mei. Apa adik-adik? Mei. Semuanya udah pada tahu kak? Ya udah. Nah sekarang adik-adik, bentar lagi kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya dulu kita mau berdoa. Nah yaudah kita sama-sama berdoa. Jangan ada yang lihat kiri kanan ya. Ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami dan biar Tuhan yang mengambil alih di sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Sukacitaku,
adik-adik GPDI Immanuel Garut yang kelas PG, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian pasti hari ini ibadahnya di rumah karena kakak-kakak kalian ada di gereja. Bener nggak? Ya, jadi kalian yang di rumah semangatnya harus tetap sama ya. Mau di gereja, mau di rumah, mendengarkan firman Tuhan harus penuh dengan kesungguhan. Oke adik-adik, Tante Uli mau nyapa dulu ya. Kalau Tante Uli jawab, pagi adik-adik. Nah, pasti kalian ini ada yang lagi makan kokokran dan susu. Ya, jawab dulu pertanyaan Tante Uli ya. Kalau Tante Uli tanya, bilang gini, halo selamat pagi adik-adik. Kalian langsung berdiri dari tempat duduk. Lalu belok ke kiri, lalu sedikit goyang, ya, ngerti nggak, ya? Jadi kali ini kalau misalnya ada yang lagi makan atau sarapan dulu, simpen dulu, oke? Ketika Tante Uli tanya, selamat pagi adik-adik, kalian langsung berdiri, udah, belok, langsung gini, ya. Dan kata-katanya adalah siap, gerak, siap ya, oke, supaya nggak kaku di rumah, oke. Kalau Tante Uli bilang selamat pagi adik-adik, kalian jawabnya siap, gerak, siap ya. 3, 2, 1, selamat pagi adik-adik GPDI Immanuel Garut. Hup, siap, oke, senang sekali Tante Uli bisa nyapa kalian lagi, jangan bosan ya. Nah, diawali dengan sebuah, apa ya, firman Tuhannya Tante Uli bawa-bawa. Apa nih? Ini namanya, anak PG tahu nggak? Ayo anak TK tahu nggak? Tahu ini tali, tapi namanya tali rapia. Tali rapia ya. Apa sih Tante Uli bawa-bawa tali? Mau ikat siapa ini? Enggak ya. Tante Uli mau kasih kalian tantangan. Simak baik-baik. Tantangan. Nanti minggu depan pas Tante Uli tugas jadi WL, kalian harus bisa melakukan ini. Ya. Simak baik-baik. Hup. Ya. Tante Uli juga tadi sengaja ya uji coba sama pegawai Tante Uli. Bisa nggak ya dia melakukan? Nah, dia nggak bisa. Kalau adik-adik gimana di rumah ya? Nah, anggaplah ini sebuah kehidupan ya. Lingkaran kehidupan. Ketika adik-adik keluar dari rahim mama papa, kalian masuk yang namanya kehidupan. Nah, kehidupan itu, Tante Uli punya yang lainnya. Kehidupan itu sepertinya sih, ya, yang dipandang adik-adik sekarang, kehidupan itu Tante Uli seneng, enak ya. Apa nih? Manis ya, memang berwarna-warni, ya. Memang berwarna-warni, tapi pasti kalian pikirnya, ini Tante Uli ya, kehidupan itu indah, enak, manis. Mama ulu jatuh. Oke, ini manis. Itu kehidupan yang kalian pikir. Tapi sebenarnya, menjelang kalian besar, kelas 3, lalu kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalian akan menghadapi suatu, nah ini dia, kehidupan yang penuh kesulitan. Ya. Jeng. Apa nih? Nih, lihat Tante Uli. Masuk sebuah kesulitan, lalu bakal disuruh belok sama kehidupan. Puter. Kalau bersama Yesus, lepas. Bisa nggak? Cing. Ayo. Ingat ya. Kalian akan masuk sebuah kehidupan yang sulit. Perhatikan baik-baik. Ya. Sebuah kesulitan. Masalah membuat kalian harus berbelok. Putar arah. Keluar. Ayo bisa enggak?
Nah, sebelum Tante Uli lebih lanjut, siapkan dulu ya Alkitabnya. Oke, ada? Yuk. 3, 2, 1. Kalian boleh ambil dulu Alkitabnya. Dan, oh iya, lihat dulu satu cuplikan ya. Oke. Silahkan Cifani. Ayo guys, kita cobain permen jelly yang ditarik-tarik kayak gini yang harga satu bijinya tuh 30.000. Nah, ini aku udah ketemu yang katanya bentuknya bintang tapi nggak ada bentuk bintang-bintangnya sama sekali. Kita sebelum coba kita smell-smell tapi kok baunya aneh. Udahlah daripada banyak ngomong, kita langsung cobain aja guys. Nah, sekarang tuh aku jadi bingung permen ini tuh ada KW-nya atau enggak, soalnya kita dapetnya kok zong ya. Ini tuh rasanya sulit banget sih dijelaskan, soalnya tuh dia bener-bener kayak rasa bahan kimia. Beda banget dari yang kayak sebelum-sebelumnya. Pasti nanti banyak nih orang-orang yang komentar, "Idih, udah nggak halal, malah nggak enak lagi." Enggak guys, padahal tuh yang sebelumnya tuh enak-enak banget, tapi nggak tahu kenapa yang ini tuh nggak enak. Ya, itu yang barusan diliatin sama Cici Fani adalah satu permen viral yang orang-orang pada penasaran saking bentuknya lucu dan nggak dijual di Indonesia. Ya bentuknya bola-bola kayak gini ya. Kalau mamah kalian pasti sempet ada yang lihat ya. Kebanyakan orang antusias mau beli gitu, antusias mau beli. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata yang tadi Tante Uli bilang nggak seindah yang diduga. Begitu dia makan, ada yang asem, ada yang kok nggak enak banget. Nah ya, jadi itulah namanya kehidupan. Ayat Alkitab ini kita ambil dari, awas, Yohanes 15 ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Udah? Tante Uli masih tunggu ya. Ayo. Udah? Cari dulu pasti nih, anak kelas PG masih agak bingung, TK masih agak bingung, tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus udah bisa. Yohanes 15 ya, ayat 5, 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah, lanjutin, ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maksudnya di dalam adik-adik ya, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalian nih tiap minggu ketika masih di sekolah minggu beberapa bulan yang, udah setahun lebih ya, kalian suka nyanyi kan? Dan akulah carangnya, tinggallah di dalamnya. Masih ingat ada lagu itu? Kemarin aja pada lupa nih lagu-lagu sekolah minggu ya, saking udah lama. Nah ini diambil dari ayat ini, Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Adik-adik, semua yang ada di dunia ini gak bisa langsung jadi. Ya, sayang sekali sekarang Tante Uli bingung, anak yang terkenal di usia kalian sekarang ini Tante Uli nggak tahu siapa. Tapi ketika zamannya Tante Uli ada yang namanya Joshua. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat di YouTube ya? Joshua lagunya apa? Ayo, lagunya apa? Diobok-obok airnya, diobok-obok. Nah itu yang nyanyinya Joshua. Siapa lagi? Waktu Tante Uli SMP ada yang bawahnya lagi yang trio wek-wek. Aduh tapi lagunya apa ya? Bang Bing Bung yuk kita nabung. Itu 3 orang ya terkenal sekali. Tahu nggak adik-adik? Sebelum Joshua terkenal, trio wek-wek terkenal di seluruh Indonesia. Tahu lagu mereka? Mereka itu harus belajar dari nol. Ya, mereka bahkan harus berkorban. Di sini siapa yang kalau pagi bangunnya susah, udah susah, sarapan masih tetap sama mama sarapan, cepat. Udah disiapin roti, udah disiapin macam-macam. Mandinya masih tetap disuruh-suruh. Siapa?
Kayaknya semua anak ya. Lalu pergi ke sekolah. Pulang sekolah, kerjain PR. Kerjain PR, les. Udah les, baru main. Udah main baru bobo ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi tahu nggak adik-adik, kalau Yosua, kalau trio wek-wek ini, kadang-kadang mereka nggak tidur. Kok nggak tidur sih? Maksudnya tidur. Tapi karena mereka itu banyak kerjaan, padahal mungkin umurnya baru 8 tahun seusia kalian, mereka harus boboknya di mobil. Benar. Sarapannya juga harus di mobil kadang-kadang. PR pun dikerjakan di lokasi syuting ya. Lokasi syuting mereka bilangnya. Ada harga yang harus dibayar kalau ingin sukses. Salah satunya itu nggak bisa main sama temen-temen ya. Kalau sore biasanya kan orang lain, kalau zaman Tante Uli main apa ya, bola lempar. Apalagi ya, kalau sore biasanya ada yang main layang-layang kalau laki-laki. Nah, zaman itu mereka orang terkenal itu nggak sempat main kayak gitu karena harus bayar harga. Apa hubungannya sama tali rapia yang tadi? Jadi adik-adik ingat Tante Uli, sekarang kalian masih kecil, belum paham apa itu masalah, apa itu kesusahan, ya. Masalah itu artinya sesuatu yang bikin kalian kurang nyaman, ya. Gak enak aja. Seperti apa? Seperti apa? Kalian kalau disuruh belajar, ya. Bingung gak? Bingung. Kadang-kadang bukannya kalian malas, bahkan terasa berat. Aduh, mesti ngapalin Pancasila. Aduh, bahasanya juga susah lagi, ya. Berulang-ulang kali sampai kalian merasa nggak nyaman, bahkan kalian ngerasa ini berat. Itu namanya masalah. Itu baru belajar. Ya. Lalu masalah selanjutnya apa? Masalah keluarga. Masalah itu sesuatu yang bikin kita tidak nyaman. Ya, apa masalah keluarga? Papa mama bertengkar aja. Aduh, capek deh. Itu namanya masalah. Ketika mereka lagi berantem kiri kanan, bahasanya gitu, kalian gak enak hati. Itu namanya masalah. Dan harus kalian hadapi. Seperti tali yang tadi, kalian memang harus masuk. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tante Uli ulang ya. Dibilangnya apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini intinya. Jangan takut masuk ke lubang masalah tadi. Ya, masuk, sep. Dengar kata Tuhan harus belok kanan, sep. Jangan pilih kiri, ke kanan. Kata Tuhan bilang, ayo kamu sabar, belok. Tuhan bilang, ayo sabar, ya, sat. Tahu-tahu keluar. Inilah ya hebatnya Tuhan kita. Kalau syaratnya apa? Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam hatinya Tuhan. Caranya apa? Ya harus deket. Ya harus deket sama Tuhannya. Harus nempel. Gak boleh acuh sama Tuhannya. Ayo, siapa di sini yang masih acuh? Ya, firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Siapa? Syaratnya apa? Kalau mau keluar dari masalah, harus Tuhan ada di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Caranya nempel terus sama Tuhan. Hal apa yang harus dilakukan Tuhan? Tante Uli supaya nempel sama Tuhan dari hal-hal yang kalian bisa lakukan sekarang. Ya, ketika jadwal sekolah minggu, stop main game. Ayo nonton. Ya, itu artinya kalian
kejar Tuhan, dekat sama Tuhan. Apalagi Tante Uli kalau nempel sama Tuhan Yesus itu apa? Oh ya, kalian gampang kalau misalnya ada hal yang membuat kalian tidak enak, tidak nyaman, kalian gak terbawa suasana. Tapi inget Tuhan, artinya kalian maju, dekat sama Tuhan. Ya, hal-hal seperti itu. Keinginan kalian, semangatnya kalian buat ngejar Tuhan, itu yang membuat Tuhan pun nempel sama kita. Oke. Sekian firman Tuhan, kalian paham adik-adik? Ingat, masalah sekarang kalian belum mungkin paham. Ya, belum ngerti, manis aja. Seperti permen tadi ya, Tante Uli yang punya, berwarna-warni, indah dipandang, enak. Kalian mungkin menganggap kehidupan seperti itu. Tapi ternyata dalam kehidupan banyak jebakan. Seperti di video yang tadi Tante Fani, bulat, indah, kelihatan enak, susah didapat, tapi pas dimakan, gak enak. Itulah kehidupan. Dan satu saat ketika adik-adik beranjak gede, kelas 3, kelas 4, kelas 5 mau ujian, sudah mulai. Ujian, les tiap hari, capeknya minta ampun. Ulangan tiap hari, aduh lelahnya minta ampun. Itulah masalah. Tapi harus dihadapi sesuai dengan firman Tuhan. Dengar kata Tuhan, belok, cus, keluar. Syaratnya Tuhan harus tinggal dengan aku, dalam aku, dan aku di dalam Tuhan. Paham ya? Sekian firman Tuhan. Salam semangat buat adik-adik semua. Kita berdoa ya adik-adik ya. Berdoa ya, tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sekarang boleh tahu bahwa bila kami di dalam Tuhan dan Tuhan selalu ada dalam hati kami, tidak ada alasan kami untuk takut Tuhan ketika menghadapi masalah, mungkin sekolah, mungkin dalam keluarga ataupun tentang masa depan kami. Tuhanlah yang akan menjadi satu-satunya penolong kami. Tuhan, mampukan kami sehingga selalu merindukan Engkau. Biarlah kami selalu mengejar hadirat-Mu, menempel terus kepada Engkau, sehingga kami selalu berada di dekat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Nah adik-adik, gimana tadi pujian dan firman Tuhan? Pasti seru kan? Kakak lihat tadi semangat yang luar biasa. Ada yang melompat, ada yang menari-nari. Nah adik-adik tadi kita udah dengar kebenaran firman Tuhan kan? Nah adik-adik, firman Tuhan datang kepada kita untuk dilakukan. Bukan hanya untuk didengar ya adik-adik, tetapi dilakukan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Adik-adik, semua adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa di ibadah Kids Emmanuel minggu depan ya adik-adik.